Sudah. Mati. Baik, terima kasih kakak-kakak. Selamat siang kakak-kakak semua. Selamat siang kakak, Siang, Pak Sri. teman-teman semua. Selamat siang kakak-kakak guru PJOK yang hebat. Setelah luring, sekarang kita kembali lagi ke tatap maya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sehat? Sehat ya. Bung Kareng ya, semua sehat ya. Baik, untuk hari ini kita tatap maya dengan modul 2.6. Ya, modul 2 hari ini terakhir. Setelah ini kita ada besok tes akhir. 1 hari ya, waktunya besok tes akhir. Habis itu baru persiapan dengan aksi nyata. Ya, persiapan aksi nyata nih kita membuat video pembelajaran lagi. Dengan waktu ini kita dapat menganalisis video, masih banyak kekurangannya kita waktu saat menganalisis video, itulah kita perbaiki sekarang di aksi nyata. Oke. Untuk hari ini sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan siap masing-masing. Mungkin siapa yang mau memimpin berdoa? Kak Pande, biar lebih semangat lagi. Semua kakak fasilitator dan teman-teman, hari ini kita mulai mengadakan kegiatan Google Meet. Sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa, mudah-mudahan melibos apa yang kita inginkan segera tercapai. Untuk berdoa kepada masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kak Sri, yang silakan ke Sri. Terima kasih dari Kak Pande. Baik, untuk hari ini kita mulai karena aktivitas kita sekarang 2JP. Nanti akan ada breakout room untuk mengerjakan atau mendiskusikan mengenai pembelajaran asesmen otentik. Ya. Untuk hari ini sebelumnya saya izin dulu untuk share screen. Sudah kelihatan kakak-kakak share-nya? Udah Kak. Sudah Kak Sri. Baik, terima kasih kakak. Sebelumnya tadi saya sudah untuk salam dan bahagia untuk kita semua, sudah memberikan salam dan kita sudah berdoa. Dan saya lanjut di sini hari ini kita ada pembelajaran asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya. Nah, kakak-kakak mungkin sebelumnya sudah sempat baca modul dan juga sudah sempat menjawab diskusi di LMS mengenai asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, adapun kesepakatan bersama kita yaitu selalu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, dalam sesi ini, tujuan kali ini yaitu peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, nanti kakak-kakak agenda untuk hari ini aktivitas kita yaitu mereview hasil belajar mandiri, ada diskusi kelompok, ada presentasi kelompok, ada refleksi dan ada pesan kunci.
Oke, untuk hari ini refleksi dan mereview hasil belajar mandiri. Dari kakak-kakak mungkin sempat membuka modul 2.6 di LMS. Mungkin kakak-kakak bisa mereview sedikit pembelajaran mandiri kakak-kakak untuk di LMS. Mungkin ada satu orang bisa raise hand, ya. Ya, Kak Wayan, saya persilakan untuk mereview hasil belajar mandiri di LMS yaitu modul 21.6 pembelajaran asesmen otentik. Ya, pembelajaran PJOK. Baik, saya persilakan. Terima kasih Kakak Komang Sri sebagai fasilitator yang kita kembali bisa hadir bertemu dengan beliau yang sangat luar biasa, yang sangat semangat memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya kepada teman-teman kita guru olahraga yang seperjuangan. Selamat datang kembali kakak, teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini, walaupun ada beberapa teman kita yang tidak bisa on kamera dikarenakan mungkin tidak harus dilakukan atau tidak bisa ditinggalkan. Ya, walaupun begitu kita tidak bisa tidak mengurangi makna. Ya. Baiklah, terima kasih atas waktu, ruang, dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk merefleksi atau mereview kembali hasil belajar mandiri sesuai dengan modul yang kita punya, sesuai dengan modul 2.6, di mana di dalam materi tersebut, di modul tersebut tercantum bahwa ada asesmen otentik, ya, dan pembelajaran asesmen otentik pada guru olahraga, pendidik jasmani dan olahraga kesehatan. Yang pertama dapat saya sampaikan bahwa di modul itu tercantum pengertian daripada asesmen otentik, ya. Kemudian ada hal-hal yang diperhatikan dalam menyusun rubrik daripada asesmen otentik. Ya. Kemudian ada juga setelah belajar daripada asesmen otentik tersebut, apa yang dirasakan setelah belajar daripada asesmen tersebut. Kemudian setelah daripada guru PJOK mempelajari asesmen tersebut, kemudian bagaimana rencana Bapak atau Ibu sebagai guru olahraga bisa mengembangkan asesmen yang otentik dengan keterampilan gerak. Ya, kemudian yang ketiga ada menurut Bapak atau Ibu sebagai guru olahraga, mengapa penting menerapkan asesmen otentik tersebut. Ya. Dari sini bisa saya sampaikan yang pertama, pengertian daripada asesmen otentik tersebut. Ya. Di sini dapat saya ringkas sedikit. Asesmen otentik adalah suatu proses daripada pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, baik itu pengetahuan dan pemahaman-pemahaman yang bermakna. Ya, itu adalah salah satu definisi daripada asesmen otentik. Di mana dalam hal ini, dalam dilihat dari pengertian daripada asesmen otentik itu, kita sebagai guru olahraga harus bisa mengumpulkan informasi melalui tugas-tugas daripada anak yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang dialami di lapangan. Tentunya dalam hal ini kita bisa
menerapkan daripada keterampilan si anak, kemudian pengetahuan, dan pemahaman-pemahaman yang sangat bermakna yang dimiliki oleh anak selama proses pembelajaran. Di samping itu, hal-hal yang dapat kita simak dalam asesmen OTT ini adalah sangat lekat atau untuk mendorong suatu perbaikan pembelajaran, ya, dan juga sebagai bagian daripada proses belajar itu sendiri. Tentunya yang kita kembangkan, yang kita berikan kepada anak-anak itu adalah peserta didik itu sendiri. Yang terkait dengan itu, maka pembelajaran itu harus bisa dilakukan secara optimal sebagai proses belajar itu sendiri. Ya, di dalam proses ODT ini ada hal-hal yang perlu kita ketahui, yang di mana ada ada metakognitif, ya. Kalau tidak salah saya baca, metakognitif itu adalah suatu pengaturan diri, ya, pengaturan diri atau pemantuan diri melewat refleksi, ya, metakognitif. Ya. Kemudian ada hal-hal yang diperhatikan dalam menyusun rubrik asesmen OTT itu ada di modulnya sudah banyak sekali ada mungkin yang pertama adalah tujuan dari pembelajaran yang jelas, ya. Kemudian keterlibatan antara peserta didik, kemudian kita juga mengenal kriteria penilaian yang relevan dan seterusnya. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam menyusun rubrik asesmen tersebut. Ya, barangkali mungkin yang itu yang saya bisa sampaikan kepada Kakak Sri sebagai fasilitator dan teman-teman. Untuk selengkapnya, mari kita lanjutkan atau berikan waktu kepada Kakak fasilitator sebagai narasumber, dan teman-teman mungkin sebelum Kakak memberikan waktu kepada beliau, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak Sri, kepada teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kurang. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Kak Wayan. Tepuk tangan dulu buat Kak Wayan. Bisa kasih jempol, bisa kasih tepuk tangan di laptopnya. Terima kasih dari Kak Wayan, sudah lengkap sekali dan sudah jelas sekali, ya, mengenai di modul kita ada pembelajaran asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Tadi sudah Kakak Wayan sudah dapat memaparkan apa itu asesmen otentik. Untuk itu sebelum mungkin saya menguatkan lagi mengenai asesmen otentik, mungkin kita lihat gambar dulu. Nah, di sini kakak bisa lihat nih, ada di gambar kiri ada tes keterampilan gerak dribbling zigzag, dan di sebelah kanan ada asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, di modul kakak sempat ada pertanyaan yang mana di sini menurut kakak-kakak asesmen otentik atau penilaian otentik. Nah, di gambar A, tes keterampilan gerak dribbling zigzag, gambar B, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Menurut kakak-kakak, yang mana asesmen otentik? Yang memilih A bisa di raise hand. Yang memilih B jangan raise hand. Berarti Kak Wayan memilih A. Yang lain berarti milih B. Baik, terima kasih kakak-kakak. Nah, di sini asesmen otentik yaitu asesmen di mana sesuai dengan dunia nyata. Dunia nyata yang kita lihat langsung, ya, melalui permainan. Ya, itu termasuk asesmen otentik. Nah, di mana saat kita mengambil nilai,
kita tuh peserta didik mempraktekkan sesuai dengan olahraga aslinya. Itu termasuk asesmen otentik. Oke. Contoh misalnya langsung bermain sepak bola, contoh langsung bermain bola voli, langsung bermain basket. Itulah yang termasuk dunia nyata. Nah, dari gambar kedua ini, kakak tadi, mungkin mohon maaf Kak Wayan, yang lainnya tadi memilih B berarti ya. Ya, dari asesmen otentik Nike, melihat langsung dunia nyata atau saat bermain seperti Nike. Jadi coba yang lihat Dumun di ini yang benar. Nah tadi, sini kan tadi gambar mana kan menunjuk asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Yang B. Nggih, kakak-kakak, berarti Kak Wayan, untuk kita sebagai guru, memang kita harus tahu dulu tes keterampilan gerak dari peserta didik. Contoh ini sepak bola, nggih. Kita tetap menilai keterampilan menggiring bola, menendang bola dengan kaki bagian dalam gitu misalkan. Tetap kita ada penilaian, tapi asesmen otentik kita harus tetap juga ada penilaian di permainannya. Ini asesmen otentiknya yang sebelah kanan. Oke. Nah, saat kita menilai, di mana kita menilai misalnya dribbling, peserta masih dribbling sama temannya disiksa. Terus ada menendang bola dengan kaki bagian dalam. Saat peserta didik, saat kita mencari asesmen otentik, belum tentu bagus menggiring bolanya saat kita menilai asesmen otentik. Ya, belum tentu juga bagus menendang dengan kaki bagian dalam. Nah, itu. Ini dunia nyata itu keseluruhannya. Nah, itulah yang termasuk asesmen otentik. Nggih. Sempat saya baca itu Agus Nawan sama Kak Mardike ya. Saya lihat tepat jawabannya di LMS milih B ya. Baik seperti ini Kak Wayan nggih, untuk dunia nyata atau saat dia bermain, itulah asesmen otentik. Nggih. Mungkin yang lain ada ya sedikit saya lihat baru menjawab diskusi di LMS baru 4 orang kalau nggak salah itu. Paling pertama kemarin Kak Wayan paling pertama saya lihat. Nah, habis itu tadi Kak Gusnawan, Kak Mardike, siapa lagi itu ya? 4 kalau nggak salah baru saya lihat ada diskusinya. Nggih. Di sanalah kita bisa diskusi sama teman, ada pertanyaan terus kita saling diskusi di sana seperti ini. Nggih. Baik, untuk asesmen otentik itu ada dalam permainannya seperti ini. Pada saat bermain. Nggih. Itu penjelasan dari asesmen otentik di mana itu sesuai dengan dunia nyata. Nggih, teman-teman nggih, kakak-kakak. Nah, mungkin kakak-kakak sudah mungkin lihat di Google atau di LMS sempat baca. Nah, asesmen otentik itu sudah termasuk dunia nyata dengan penerapan afektif, kognitif, psikomotor. Di sanalah kita penilaiannya untuk asesmen. Kita perlu menilai juga kan biasa kita menilai peserta didik itu teknik sama berpasangan, kaki bagian dalam, menggiring bola perlu, tapi juga perlu ada asesmen otentik juga. Nggih, kakak-kakak nggih. Nah, ini yang termasuk asesmen otentik yaitu saat bermain yang ada di foto sebelah kanan. Nah, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Di sini kakak-kakak melihat nanti kenapa tadi sebelah kanan asesmen otentiknya. Nah, ini pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut yaitu di sini
peserta didik bermain, di sanalah kita bisa menilai, misal kita modifikasi 6 lawan 6 gitu misalkan. Oke. Nanti 6 lawan 6 itu kita nilai langsung saat bermain. Kita lihat, tendangan kaki bagian dalamnya kurang atau belum layak. Kita nilai belum layak. Ini sudah berkembang, nilai sudah berkembang. Seperti ini tuh. Mungkin kakak-kakak sudah ada yang gini rubrik penilaian di LMS. Sudah ada download di LMS-nya? Belum ya? Yang sudah bisa ada jempol? Kak Dwi? Belum, Kak. Belum. Ya, mungkin di sana ada rubrik penilaian untuk asesmen otentik di LMS. Nanti kakak-kakak akan membuat asesmen otentik dengan rubrik yang ada di LMS. Nanti saya akan perlihatkan di sini. Kakak kan sudah mengetahui apa itu asesmen otentik. Berarti untuk penilaian keseluruhan pada saat peserta didik bermain. Kan seperti ini ke. Nanti kakak-kakak bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Nah, kakak-kakak nanti akan membuat asesmen otentik dengan contoh sepak bola. Itu lebih gampang. Sepak bola lebih gampang, kita akan menilai asesmen otentiknya. Di sana kakak nanti akan merancang asesmen otentik dengan berkelompok. Ya. Nah, di sini di mana ada langkah-langkah untuk mendesain asesmen otentik. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Ya, kakak kan sudah biasa di rancang pembelajaran ada tujuan pembelajaran. Nanti kakak tentukan tujuannya dulu, melangkah asesmen untuk membuat langkah-langkah asesmen otentik. Terus tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah itu baru pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Terus ada rancang rubrik penilaian. Nanti kakak-kakak ada rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Nah, setelah itu ada integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Dan yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Nah, terus yang ke-8, dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruksi dari rekan sejawat atau peserta didik. Setelah itu nomor 9, revisi dan peningkatan. Yang ke-10, refleksi. Nah, di sini Bapak Ibu dapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Nah, sebelumnya nanti kakak-kakak di sini, ya mungkin kakak-kakak di sekolah ada tidak yang mungkin disabilitas? Nah, ada nggih? Ada? Tidak ada. Berarti kita bisa membuat nanti peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum. Berarti yang peserta didik disabilitas kan kakak tidak ada nggih. Nanti buat berarti yang seperti rubrik yang dikirim. Nanti saya akan mengirim ke WA contohnya.
Di sana kakak coba di WA bisa enggak? Nah, Nike nanti kakak-kakak membuat tujuan pembelajaran, kan seperti Nike. Nah, dari tujuan pembelajaran, contoh nih, tujuan pembelajaran kakak kan biasanya mengenai sepak bola. Siswa mampu menendang bola dengan kaki bagian dalam dengan baik. Kan seperti Nike nih tujuannya. Boleh kakak-kakak 3 tujuan boleh, terus 4 tujuan boleh dalam tujuan pembelajaran. Selesai Nike, kan ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kakak ada keterampilan menendang. Contoh, siswa dapat menendang bola dengan kaki bagian dalam dengan baik. Ada keterampilan passing. Siswa dapat mengoper bola dengan akurat kepada teman satu kelompok. Kerjasama tim. Itu ada nanti ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan ada sikap dan sportivitas. Sikap itu kan termasuk afektif. Itu. Terus aktivitas atau tugas. Siswa aktivitasnya kan siswa bermain sepak bola dalam kelompok kecil yang dimodifikasi, misalkan berapa kelompoknya di lapangan yang sesuai dengan ukuran yang lebih kecil untuk usia SD. Nah, itu untuk aktivitasnya. Terus ada uraian aktivitas. Setelah uraian aktivitas baru ke rubrik. Tadi saya kirim ke WA ada rubriknya. Kakak nanti ada awal berkembang layak seperti ini ke penilaian otentik. Nanti saya kirim lagi contohnya. Habis ini ke baru ada kreativitas, umpan balik, revisi, dan refleksi. Di rubrik yang saya kirim di WA itu ada di LMS. Kakak-kakak seharusnya bisa nih ke di LMS dibuka, dilakukan 2.6 lakukan asesmen otentik. Di sana ada di bawah, kakak-kakak bisa mendownload nanti. Download di sini yang seperti ini ke. Ada yang kakak buka LMS, cari di modul 2.6, ada contohnya nih. 2.6 lakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK 2.6.D. Coba Kak Dwi bisa buka LMS. Kak Wayan, LMS sudah terbuka di sampingnya, di sebelah. Sudah. Mungkin yang lain, Kak Pandey. Kak Wayan, bisa Kak Wayan terbuka LMS-nya? Sudah. Cari dilakukan 2.6.D lakukan asesmen otentik. Di bawah ada di sini. Oh ya, silakan unduh rubrik asesmen otentik pembelajaran PJOK di sini. Kak Dwi, Kak Wayan sudah ketemu Kak Wayan? Sudah, belum, Kak. Belum. Kak Pandey? 2.6.D. Masih buka Kak, jadi nggak tahu Kak. Oh ya, baik. Nah di sini ada di 2.6.B elaborasi isi, ya. Di sini kakak-kakak ada juga contoh untuk asesmen otentik. Nah, di modul. Nah, sekarang kakak-kakak diskusi kelompok bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Kakak sudah buka LMS-nya?
Sudah ketemu nggih? Sudah, Kak, sudah. Sudah. Nah, nanti kakak-kakak bagi kelompok, di mana saya akan bagi 3 kelompok. Kakak-kakak akan membuat rubrik penilaian, ya, dengan materi sepak bola. Di mana tentukan tujuannya dulu, jenjang pendidikannya. Kakak-kakak kan SD nggih, kecuali Kak Yudi nggih. Ada kelompok A, rubrik penilaian diri siswa, kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaan 30 menit. Media pengerjaan dibebaskan, bisa Word, PPT, atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Nah, di sini di LMS ada di sana contoh dari penilaian diri sendiri. Kita ada ketemu di modul Kak gininya. Untuk yang ini, penilaian diri siswa, dari diri dan siswa, penilaian oleh teman, observasi guru. Kalau ada yang ketemu bisa dikasih jempol nih. Belum ketemu nggih? Yang dorong Kak Sri di modul berapa ada Kak Sri? Modul 2.6. Ini Kak Sri. Cari asesmen otentik. Asesmen otentik. Yang 2.6D ya Kak Sri? Ya, yang B 2.6 untuk lakukan itu ada rubriknya di sana. Ada rubriknya di sana. Ketemu? Rubrik untuk penilaian siswa aja Kak Sri ya? Penilaian Yang siswa. di LMS. Ya, untuk penilaian siswa ada. Terus di LMS. Cuma izin Kak Sri, Ya. Kena, nggih? cuma gini aja yang di download rubrik asesmen otentik pembelajaran baru tak download nih Kak Sri. Ya, Itu ya. aja sih kelihatan. Nggak ada lagi Kak. Nanti kakak-kakak coba lihat di contohnya di gini. Di 2.6.B. Ya, yang nomor 4. Yang elaborasi ya Kak ya? Ya, elaborasi isi yang 4. Iya. Klik nomor 4-nya, terus Nggih. cari yang bawahnya. Rubrik asesmen. Nah, di sana ada contoh rubrik asesmen PJOK. Iya. Sudah. Nah, cari yang Word di bawah. Kakak-kakak ada di sana contoh dari diri dan siswa. Rubrik asesmen diri dengan portofolio PJOK. Nah, ada rubrik
asesmen Diri dengan penilaian antar diri. teman atau teman sejawat, dan ada observasi guru. Nah, di sana ada nggih. Setelah nike, mungkin kakak-kakak saya bagikan kelompok. Kelompok A, penilaian diri siswa. Kelompok B, penilaian oleh teman. Kelompok C, rubrik observasi guru. Nah, untuk rubrik, kakak-kakak tadi sudah download nggih yang dilakukan nike? Sudah. Sudah. Udah. Baik. Sekarang saya bagi kelompok. Jadi yang ada ini siapa nggih? Kak Wayan di kelompok 1 nanti nggih. Kak Dwi kelompok 2, kelompok 3, Kak Pandi. Kak Mardika bisa nggih? Kak Mardika di pertama. Ada nak yang on lagi nih? Biar nak sendiri mengerjakan. Habis pato, Kak. Ya. Ya ada dua-dua aja dulu di kelompok. Yang on, Kak. Yang mengikuti. Oh, bisa ke 2. Oh, bisa nggih. Yang bisa Kak Sri, ini sambil bekerja, sambil membackup teman bisa saya. Nggih. Saya bagi kelompok dulu. Suyatnya sama Gus Parteng Kak Dwi dik 3 aja, sama Kak Gimar sama Nggih, Kak. Kak Gimar, Kak Pandi, Yang jelek. baik, open room. Kak Pandi, kelompok 3 kalau nggak salah. Open room. Baik, sudah. Baik, untuk yang pertama kelompok 1 penilaian dari diri dan siswa. Ada contohnya di 2.B, 2.6.B. Klik yang 4. Sudah? Nah, kakak-kakak nanti buat di sini contohnya sepak bola. Ya, tujuan pembelajarannya apa? Terus kriteria ketercapaian tujuan. Seperti rubriknya nih, Kang. Nah, Ya. di sini kakak membuat yang pertama siswa.
siswa diri dan siswa. Terus yang berikutnya Kak Sri, ya ini kok nggak bisa buka gininya Kak, modulnya nggak bisa buka dari tadi, gangguan ini. Coba semua modul udah Kak Wayan? Sudah Kak, sudah semua modul udah berapa kali. Udah ada gangguan ini, semua modul udah. Semua modul. Kak Mardika bisa buka? Bisa? Masih sih gini Kak Sri, namanya masih melincar nih. Oh, melincar. Kayaknya memang gininya gangguan deh. Ini melincar aja nggak mau Kak. Jaringan LMS-nya kayaknya ya? Iya kayaknya. Melincar aja nggak mau milik saya. Yang lain kayaknya sama nih. Swirya gimana gitu juga? Nah gini jangan. Saya kasih contoh nanti di grup. Bisa. Oh ini udah Kak Sri, Udah. Udah. Ya. Ntar dulu ini saya ada panggilan di room 3. Baik, gimana Kak Wayan? Bisa? Belum bisa Kak, melincar aja nggak mau, diam deh. Share ke gini, ke Kak Wayannya sama ke Gede Swiryo. Gede Swiryo. Ya, Kak Mardika udah bisa unduh. Bisa Kak, bisa. Bisa kirim ya. Hanya Kak Gede bisa buka deh. Nah, diskusi dulu Kakak nih. Saya ada panggilan di gini. Jangan durung ganggu. Jangan durung. Yang sinyal jelek sekali. Sudah buka Neo, sudah buka. Komputer nih. Sudah buka ya. Modul 2.6. Kok langsung lihat, lu dia lu ya, aduh, kita nggak dulu, tiga ben, kan ngomong, aku nggak ada kayak mereka, aku apa, kita apa kita, man, gue nih goreng, terus udah kena, lalu bangun nanti, nggak ya, minta duit ya, ada yang duit, lalu ngomong gimana lihat modul ini Ki? Jam udah lu ke Mana ya? Pak Mardika di mana? Ya. Di mana? Ya, buka deh. Di mana? Di Mardika kita buka. Bisa Pak Manggo bisa. Ini sih kita buka kok. Di mananya? Pak, di kita buka materinya modul nasinya. Kayak yang dikirim di WA nih kasih Pak Manggo. Oh, di WA. Ya. Di WA sama di WA grup Anikit yang download yang buka WA web. Surya undang di modul di mananya dia? Di modul bagian 4 yang 4 di mananya tuh? Di 2.6.b di bagian 4. Bagian 4-nya. Di bagian 4. Tapi jadi, di modul contohnya jadi gede deh. Di modul contohnya Pak D, Gede Swirya. Nah, di sana nama kene kelompok kuda. Di situ D assessment atau tentik pemilihan keju. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menendang bola. Nih sinyal yang jelek, Pak.
Siapa itu? Oh, ada belum? Ya, paling aplikasi modal. Ini yang dibuat. Yang baru masuk di ini rapi. Tujuan pembelajaran. Ketik deh. Rubrik assessment otentik pembelajaran. PJOK. Artikel kita ketik. Mungkin nggak aku yang ubah dari PDF ke Word gitu dulu. Bisa nggak nih? Konten aja nanti. Kayaknya kesalahan mak, bangdo jangan do, jangan. Kalau saya percaya balik, anak semua itu belen. Tidak bisa dibuka ini modulnya. Kenapa bisa begini? Ada gangguan ya. Itu yang di WA dia bisa buka nih. Yang dibagikan ke Asri. Kak Mangku. Siap. Niki udah yang ubah ke Word. Jadi tinggal edit-editin kah? Ya, edit-editin. Cuman Niki di modul kan basket nih. Ubah ke sepak bola terusnya. Sepak bola man. Ubah ke sepak bola nih. Langsung sepak bola. Mungkin tiang ketik nama dulu nih. Nggih. Sosiastu baru sode. Pak Yudi. Baru kira aku. Nah, Pak Yudi. Masukin ke slide ya. Masukin ke slide. Kelompok, grup kelompok. Oh, di room ya? Belum. Ya. Kelompok satu Kak Mangku nih. Oke, siap. Penilaian diri dan satu. Buat satu. Bisa dikirim share screen. Kelompok 1 siswa mampu. Terus ya bekal kayak ini. Rubrik assessment. Siap. Nyen berapa nih? Berapa orang nih? Oh, Yudi bareng. 4 grupnya. Ya, Yudi. Iya. Hampurut yang terunding napi nih. Nah, tinggal kan lalu. Bisa screen. Made Gede Suwiryanata, Mardika Yasa, Yudi Ya. Pramadi. Ampun suhu senior. Ya.
Tujuan Kak Manggu, tujuan dulu nih tujuan. Rubrik assessment otentik Untuk pembelajaran kelas PJOK. diisi Kak tuh. Ya. Untuk kelas diisi, kelas semester tahun. Isi kau. Sana. Ada di sini. Dadas. Ini kan saya misi dicontohnya ibu saya misi bu. Terus ini dia. Di rubrik LMS misi nih. Tapi dikosongkan. Oh, dikosongkan. Ya? Kosongkan. Iya. Dikosongkan. Ayat yang kopi dulunya. Tujuan pembelajaran. Ya, tujuannya tapi siswa mampu menendang bola. Mungkin. Rubrik asesmen PJOK. Tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Nomor 1, siswa mampu menendang bola. Sepak bola. Ayo Dik. Di depan anu Dik mati ada Dik. Tapi nah buka. Dalam sepak bola tuh kan ada siswa mampu menendang bola dengan kaki bagian dalam dengan baik. Ini contohnya misalnya mampu oto kayak Kak udah Niko ketik udah dapat tuh nah contoh ini dalam sepak bola itu apa kan anu itu tahun bola kontrol passing biasanya ada 3, bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Nah itu boh siswa mampu menendang bola dengan kaki bagian dalam dengan baik. Siswa mampu menendang bola dengan kaki bagian luar. Siswa mampu menendang bola dengan kaki bagian dengan punggung kaki dengan baik. Bisa ngeleng kan ya. Siswa mampu melakukan wrestling dengan Mega bisa kejap-kejap tapi ya 3 aja. Lu kan. Terus berikutnya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Berikutnya ya KTP-nya. Petunjuknya teman. Petunjuk. Oh di non ibu ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran nomor 2. Petunjuk asesmennya. Oh, petunjuk asesmennya gini Kak Angku. Kak Angku setelah gini sing buka model apa? Dan juga buatlah tim dengan anggota 5 masing-masing bermain bola dan permainan kelompok yang tidak bermain bertugas untuk melakukan penilaian per teman. Nah, ini petunjuk asesmennya. Artinya arahan untuk penilaiannya. Ya, arahnya untuk penilaian. Kakak ini mesti Kak Sri sini. Kak Srinya tujuan pembelajaran begitu. Tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran gitu ini. Begitu aktivitas atau
Atau langsung ke Triang ya. Oh, langsung kan? Langsung kan ya? Siap. Langsung ke aktivitas. Nggih. Langsung ke gini deh. Nomor 2, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. A. Keterampilan menendang, siswa dapat menendang bola dengan apa tuh nomor 1 tuh, dengan punggung kaki bagian luar dengan baik. B. Mungkin Kak Anggo, tiang buat kolom loh. Nah. Jika ada di WA dia rubriknya Kak Sri ini kan. Nah, yang pertama tapi keterampilan iki ya. Ya, keterampilan menendang bola dengan kaki bagian dalam. Siswa dapat menendang bola menggunakan kaki bagian dalam dengan baik gitu. Oh, sama nih Ki berarti Kak. Kalau nomor 1 kan sama sih ya kan. Nomor 2, siswa dapat menendang bola menggunakan kaki bagian apa tulisan nomor 2? Ya, bagian luar. Bagian luar. Begitu nomor 3, siswa dapat menendang bola menggunakan punggung kaki dengan baik. Lu tuh kan. Aktivitas atau tugas? Ini nak teknik dasar kan nih, baru teknik dasar kan. Belum ke permainan. Kedua, Pusing aja ndek. Nè, bông khô. Lu kan anu materi ya, lu kan. Nggih, lu kan iki nggih. Ya, lu kan ngawah lu kan. Karena saya ada bermain ini. Begitu aktivitas atau tugasnya betul? Nomor 3. Kak, sudah terlihat nggih? Sudah baca nggih? Sudah. Bisa nggih? Ya. Bisa diskusi, bisa di share screen dulu. Kak Matika mungkin bisa share screen biar temannya melihat sambil mengetik. Siap Andin tuh lo, siap Andin tuh. Screen dong, Matika. Bentar. Share screen aja gini. Siap Andin tuh, ya begitu siap Andin tuh kanang tuh. Tapi enggak Bu? Tapi tadi Share screen tugasnya biar bisa semuanya melihat sambil mengetik. Oh. Yang kirim di WA ya? Yang di-download tadi? Iya, sekarang kan mau buat tugas. Ya. Kan? Nah, ketik share screen dia tugasnya tadi itu sambil mengetik kan. Bisa. Bisa. Kan dilihat sama temannya tujuan pembelajaran ke sama-sama jadinya membuat gini terus Matika yang ngetik gitu. Kan kelihatan jadinya. Cari di titik 2 tuh ya. Titik 2 tuh cari titik 3. Aktivitas atau tugas ya nih kayak aktivitas atau tugas nomor 3. Bukan. Aktivitas. Nah, ya pas. Tapi Madika memang nggak ngelihat temennya, tapi sambil ngetik, sambil dengar gininya temennya. Bentar dulu Kak Mengku. Yang lain itu.
Bung dari fasilitator nih. Mungkin fasilitator Ah, budak-budak. ini kawanku. 125 per jam. Bo. Ki ya. Nah, sekarang tuh, dah tuh. kan lihat sekarang tuh sambil dah ketik, temannya kan bisa melihat seperti ini ke. Yang belum kelihatan. Jadi kita tulisan gepuk. Tapi Kak Mardika nak lihat temannya Kinten kalau mau share screen. Dengerin suara aja. Siswa mampu menendang bola dengan baik. Ke atas, bawa ke atas. Ke atas. Ya. Nah, terus itu. Siswa mampu menendang bola dengan kaki bagian dalam. Dengan baik aja. Dengan baik Di aja. bawahnya, bawa ada kursornya ke bawah. Isi dengan Siswa baik mampu aja. menendang bola dengan kaki Dia nggak bagian kelihatan luar. masih ya. Dengan baik itu Gus. Oke, Kakku. Dengan baik. Sabar. Nah, Baik. tadi udah ke bawah, sekarang ketik dah lagi tuh. Kan kelihatan, dilihat sama temannya apa yang kita buat gitu. Kaki bagian dalam dengan baik. Pertanyaan Ben dengan baik. Dia nggak Dengan baik. Dengan baik. Menang bola dengan punggung kaki dengan baik. Oh, apa dua nih? Yang oke nih. Keterampilan. Nah, Niki tolong bikin. Kamu belajar. Jangan. Tadi malah sini mau. Sini bawa. Bawa ke atas lagi Kak Mardika, yang di bawah diketik itu ya. Nih. Indikator ya tidak. Yang mana Kakku? Betul. Jadi kalinya keterampilan gerak awal berkembang. Tujuannya sudah. Habis tujuan? Tujuannya sudah. Habis tujuan. Aktivitas. Ini kan kriterianya, Kakku. Kriteria. Nah begitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. A. Keterampilan menendang bola dengan kaki bagian dalam. Siswa dapat menendang bola menggunakan kaki bagian dalam dengan baik. Isi A niki. Nomor A. A. Ya. A. Gini Kak. A. A. Keterampilan menendang. Keterampilan menendang gitu. Keterampilan menendang gitu. Keterampilan menendang. Keterampilan menendang. Nah, pertanyaannya A. Oh, lain iki. Itu kriterianya dua, itu nomor 2 kriteria menendang bola. Siswa dapat menendang bola. Siswa dapat menendang bola niki Intan. Dapat menendang bola menggunakan kaki bagian dalam dengan baik. Siswa dapat menendang bola menggunakan kaki bagian dalam dengan baik. Nih, pun. Dengan baik. Nah, terus berikutnya Tapi ini tuh siswa dapat
Itu tuh jalan dhuwur tuh, batu. Oh nggih. Saya dapat menendang bola, karena ini kan menendang bola kan anak-anak materi. Saya dapat menendang bola dengan menggunakan kaki bagian luar, dengan menggunakan kaki bagian luar dengan baik. Saya dapat menendang bola dengan menggunakan punggung kaki dengan baik. Menggunakan punggung kaki dengan baik. Nomor 3 di bawahnya aktivitas atau tugas. Aktivitas atau tugas dan. Ya, nomor 3 aktivitas. Kriteria itu nomor 2 aktivitas atau tugas dan. Aktivitas atau tugas. Nih, pun. 1 jam kurang menit. Di bawahnya. Oke. Sesuatu aktivitas itu tugasnya kan siswa itu berbentuk kelompok dah, artinya itu siswa bentuk kelompok. Oh, suruhannya niki, suruhannya. Aktivitasnya dia tuh, artinya dengan melatih sama kaki bagian dalam siswa. Hijau tuh nak uyut tuh. Niki. Ki mahasiswa PPG ya kayak Riki. Kak Mengku. Ya. Niki untuk aktivitas dan tugasnya suruhannya napi-napi. Aktivitas yang tiang ya ketik langsung. Aktivitas dan tugas. Iya. Siswa bermain sepak bola. Mungkin bahasan itu ngecat tuh melakukan siswa berbentuk kelompok siswa. Mungkin deh. Secara berpasangan mantan Kak. Secara berpasangan lah. Siswa melakukan gerakan menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Secara berpasangan dengan menggunakan kaki bagian dalam. Nomor 2 kita masih niki nomor 2. Selama secara bergantian gitu, secara bergantian. Siswa di kaki bagian dalam secara bergantian. Secara bergantian. Lalu secara bergantian. Berdua kita masih siswa melakukan gerakan. Siswa melakukan menendang bola secara berpasangan dengan menggunakan kaki bagian luar secara bergantian. Nomor 3 siswa melakukan gerakan menendang bola secara berpasangan dengan menggunakan punggung kaki secara bergantian. Mantap itu Bang. Kemudian aktivitas.
uraian aktivitas. Ten iki yo. Ke aktivitas. Ini contoh ibu ini misi itu. Oh, mesin iki. Rubrik penilaian, langsung ke rubrik penilaian. Langsung aja nih kau kan. Nah, langsung enak deh. Rubrik penilaian. Bayarnya rujak mana sih? Berarti Rubrik penilaian. mana dia tadi? Tolong rujak sekali itu nah, itu baru rujak pos solek kelera tuh nah. Langsung nih mbak nih bro. Rujak solek gula pasir, kangkong tuh nah di sedur era nah. Sudah tengok dia dulu ya. Rubrik penilaian. Redaksi. Tengok dia dulu. Tahu apa jangan keterangan lu nih. Rujak mana sih udah rujak kelera solek. Sudah kelihatan. Nih yang nomor 1 Rubrik penilaian apa? awal berkembang ya. Awal berkembang nih. Ini ke contoh nih. Ya. Awal berkembang. Peserta didik berada di level 1 dan proses belajar. Awal berkembang. Peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Peserta didik berada di level 1 dan Peserta didik berada di level 1 dan proses pembelajaran. Peserta didik melakukan. Peserta didik menguasai gerakan pertama dan proses belajar ke level 2. Peserta didik Bagian dalamnya nah dia passing bagian dalam cuman tampilannya tidak menenang ini kan agak ya dia menenang tapi peserta didik berada di Peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Perkembangan peserta didik mencapai level. Cakap. Kita akan semakin sedikit jadi kotaknya. Peserta didik menguasai berarti peserta didik mampu mengikuti berenang bola namun masih kehilangan arah bola. Ya, itu yang pertama. Level 2-nya, Niki ya berkembang ya. Peserta didik menguasai gerakan berenang bola. Everybody hari Jumat semester pokoknya siap-siap dan terima. Oke? Siap dan terima. Berapa sih terima? Baik, Sering nggak mau? ini bola kami masih terjadi kehilangan kontrol. Ini masih terjadi
kurang kontrol bola. Terjadi kurang kontrol bola. Kurang kontrol bola kan? Ya, kurang kontrol bola. Ini menenang. Menendang bola namun masih kehilangan teknik sesekali kita. Kehilangan bola namun yang level 3 mungkin dengan sedikit kehilangan kendali. Ini ya tulisnya sih kita ngedendek deh, jenis apa deh? Dia ngedendek tulisnya deh. Mencoba kawan menjalankan teknik menendang bola namun masih kehilangan sesekali teknik menendang dribbling. Ya. Niki yang level 3 niki. Ya, mereka menendang bola. Menendang bola dengan baik dan konsisten dengan apa tulisan itu? Menendang bola dan dengan sedikit baik dan menendang bola dengan baik konsisten dengan sedikit kehilangan kendali. Kehilangan kontrolnya dan kehilangan kontrol lah. Kehilangan kontrol. Kehilangan kontrol jadinya kendali. Sama kan kehilangan kontrol. Kehilangan kontrol. Yang nomor 3 menunjukkan keterampilan yang baik dan konsisten dalam menjalankan dribbling. Dan konsisten. Apus itu bertahan itu deh. Apus itu deh dengan baik dan konsisten. Dua misi itu. Yang bertahan itu hapus deh. Dengan baik dan konsisten dengan sedikit kehilangan kendali. Anda bertahan, anda menendang konsisten atau kehilangan kendali itu hapus deh. Dapat ngilang kendali. Oh Niki, Niki kamu hapus dan konsisten. Ini jadi yang paling lang doang. Yaudah aja. Yang. Mampu menjalankan teknik menendang bola dengan sempurna. Yang kali susut Niki. Delete deh. Iya dong, lelaki ya. Aku patungan. Jadi kemana deh? Pindah proses apa semalam deh? Hapus ini di kiri itu hapus deh. Menendang bola dengan baik dan konsisten dan sedikit kehilangan kendali. Oh, dengan baik dan konsisten dengan betul hapus. Banyak dikit-dikit aja. Orang kita menendang bola aja kan? Passing apa? Menendang. Menendang kan? Dikit. Ampun, Niki tinggal kopi aja. Tinggal kopi aja. Konsisten dalam menendang bola. Mungkin baru tiang kopi bisa menendang bola dengan sempurna dengan konsisten. Oh, dapat tuh. Menendang bola dengan sempurna dan konsisten. Patut deh. Keterampilan gerak menendang bola dengan kaki bagian 2. Sulit memberikan bola kepada saya agak tiang kopi sama kan sulit memberikan ya menunjukkan kemajuan dalam memberikan bola kepada rekan tim. Teman berpasangan soalnya teman berpasangan ini kan tim ya nih deh. Kan pada dosnya kan tidak secara tim kita kan
Oh, oke. Kan patah Masih kan patah ya? ledaran dedasnya. Menjaga wajah dalam Man- memberikan bola dengan teman berpasangan, bola kepada teman rekan berpasangan. Tapi masih terjadi mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada teman berpasangan dengan sedikit kesulitan. Bisa. Sudah buka kan ini dia mungkin ini. Kan patuh niki kan lu. Tapi Kan patuh niki. Karena berikan bola kepada barusan kan dikenkan, tapi silahnya barusan kan di bagian dalam. Ya. Nah, pun. Pun. Barusan kan bagian dalam, ini kan bagian luar cuma Bagian ganti luar. teknik. Nah, niki. Kan tetap berpasangan niki ten sekali niki di tim niki. Berpasangan. Ya, tetap berpasangan Tapi deh. kan penilaiannya kan patuh sering tidur nih kan. Mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada rekan tim yang berpasangan. Rekan Ya. tepat kepada rekan berpasangan yang sedikit. Kan sama kayak yang di Donton. Nggih patuh maksudnya. Ya, Patuh bertanya deh. Memberikan bola dengan posisi tinggi, memberikan bola dengan akurat, tepat sasaran rekan tim. Oh benar betul. Jawab deh. Kamu deh. Ben. Ya dengan sedikit apa nenen, tetapi masih terjadi menunjukkan kemajuan dalam memberikan bola kepada rekan tim, tetapi masih terjadi terjadi kesalahan. Ini terjadi ini senak benten. Terjadi Betul. salah arah. Iya, betul. Rah ajang siang betul navigator niki. Berkaitan kali Zoom dengan apa enggak? Ini yang komisi ya Pak. Ya, apa ini? SKKKG ini kan masih kedua ada kedua kan? Oh, iya. Yang ikut diseminasi, selama 2 bulan. Yang sandal yang 1 2 3 ada kan hidup laptop, oh iya. Tujuannya Keterampilan Pak Madiko masih banyak? Mbak Wayan masih banyak? Kalau di bawahnya banyak apa gimana? Tidak bisa buka dan punya tiang Kak. Mohon maaf. Coba Kak Madiko. Nah, ini lagi satu untuk keterampilan gerak menendang bola dengan punggung kaki. Iya. Nah, itu lagi satu Kak. ya, sudah.
Sama kan. Terus wonten keterangan interpas skor itu keterampilan gerak menendang bola dengan punggung kaki ya, waduh. Arah mana nih kok? tepat tekan dengan cukup. Sama kan Niko di atas itu kan saling mengarahkan arahan. Apa Niko? Sampun. Coba ada nih dua besar dia itu mampu memberikan bola secara akurat, tapi kepada rekan dengan mampu mengarahkan bola dengan sedikit apa mengarahkan bola dengan sedikit bertanya kuang dengan sedikit yang menang ke kau. Oh, diki ada keterangan kayak ini. Mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada rekan dengan sedikit itu sih, dengan sedikit mampu mengarahkan bola dengan benar dengan sedikit titik. Yang Diki. Diki dengan sedikit kontrol. Ada coba deh. Dengan sedikit. Mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada rekan dengan sedikit kehilangan keseimbangan. Kontrol. Hilang kontrol. Oh, hilang keseimbangan. Kontrol ya. Hilang kontrol. Oh, ya. Menerang bola dengan di bagian luar ke. Sudah tergabung semuanya? Wow. Sudah Kak Sri. Ya. Baik, Kak Mardika dari kelompok 1 sudah selesai. Oh, sudah untuk rubriknya Kak, di bawahnya dulu. Ya. Baik. Karena Kak Mardika udah langsung share screen, bisa langsung nanti presentasi ya. Ya Kak. Pak Dwi, monitor Pak Dwi. Ya nih. Bidang, Dwi. Tinggi Pak gimana? Di Kak Jimar tadi.
Berarti bokip tuh. Kirim lah Pak yang Nele. Kirim ke WA pribadi. Pokoknya berubah nih Pak Eno. Coba masih coba buka. Jadi WPS juga dia, Bu. Mbak Sri. Ya. Untuk kelompok 3 sudah diketik tadi sama Pak Mandimar, terus kembali ke WPS dia jadinya. Untuk gininya bisa enggak? Untuk share screen bisa apa tidak? Girang Pak Dwi. Bisa Pak Dwi ini? Kalau di sini nggak bisa dibuka karena dia berupa WPS. Yang udah dikerjakan tadi sama Kak Jimbar itu dikirim ke saya. Nah, sampai di sini dia jadi WPS ya Kak. Coba kirim ke saya ya. Nggih. Baik, terima kasih kakak-kakak. Diskusinya waktu sudah habis. Silakan kakak-kakak presentasi satu kelompok yang mewakili. Oke, dari kelompok 1 tadi Kak Mardika keluar lagi nih gininya. Share screen-nya. Ya, sebentar Kak. Yang masih bawa ke PDF dulu. Biar enggak hancur ya. Ya. Setelah itu di share screen di presentasikan, oke. Ya, izin share screen Kak. Silakan kakak yang kelompok 1 presentasi, mungkin satu orang moderator, satu orang yang presentasi. Oke. Bisa sudah terlihat Kak ya? Kurang besar deh. Kurang besar. Nah, dapat tulisnya jejak kan dapat. Kurang besar. Kembali dulu. Baru di sudah. Sudah Kak. Baik, untuk kelompok 1 saya persilakan. Baik, selamat siang. Selamat siang Kakak fasilitator dan rekan-rekan videocast semuanya yang dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Pak Wayan Adiasa, saya sendiri Made Madikaya Asal, 3 Imade Yudi Parmadi, 4 Imade Gede Suryanata. Dalam presentasi kali ini dalam rubrik asesmen PJOK dalam tema sepak bola untuk siswa. Dalam tujuan pembelajaran, 1 siswa mampu menendang bola dengan bagian kaki bagian dalam dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menendang bola dengan kaki bagian luar dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu menendang bola dengan punggung kaki dengan baik. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, keterampilan menendang bola, yaitu dengan kaki bagian dalam, dengan kaki bagian luar, dan dengan punggung kaki. Aktivitas atau tugas. Di sini siswa melakukan gerakan menendang bola secara berpasangan dengan menggunakan kaki bagian dalam secara bergantian. Sama halnya juga dengan kaki bagian luar juga secara bergantian. Dan sama halnya juga dengan kaki bagian luar atau punggung kaki
secara bergantian juga. Di sini rubrik penilaian yang ditulis. Yang pertama, keterampilan gerak menendang bola dengan kaki bagian dalam. Dalam awal perkembangan atau level pertama, siswa menendang bola namun masih kehilangan arah bola. Di sini siswa dalam pengamatan masih ada dalam level pertama. Pengamatan yang kedua, saat menendang bola dengan kaki bagian dalam, siswa menunjukkan atau menjalankan teknik menendang bola namun masih kehilangan sesekali teknik menendang. Itu siswa berarti ada dalam taraf level 2. Artinya siswa dalam taraf berkembang. Yang ketiga, siswa mampu memberikan bola secara akurat. Itu siswa berada dalam taraf level yang ketiga, yaitu layak. Yang keempat, memberikan bola dengan akurat, cepat, dan tepat sasaran. Itu siswa berarti ada dalam taraf level yang keempat, yaitu cakap. Dan terakhir, siswa disebut mahir, yaitu mampu menendang bola dengan sempurna dan konsisten. Sama halnya dalam penilaian, dalam keterampilan gerak menendang bola dengan kaki bagian luar. Di sini, dalam level 1, sulit memberikan bola kepada rekan, sering mengarah ke arah yang salah. Dalam pengamatan tersebut, siswa berada di level 1, yaitu dalam awal berkembang. Yang kedua, menunjukkan kemajuan dalam memberikan bola kepada rekan, tetapi masih terjadi salah arah. Itu di level 2. Di level 3, mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada rekan dengan sedikit kehilangan kontrol. Itu di level 3. Di level 4, memberikan bola dengan akurat, cepat, dan tepat sasaran kepada rekan. Itu berada di level keempat. Nah, di level mahir yang kelima, memberikan bola dengan presisi tinggi dan konsistensi luar biasa kepada rekan. Itu berada di tahap level 5 atau mahir. Yang keterampilan gerak yang ketiga, yaitu menendang bola dengan punggung kaki. Nah, ini biasanya dalam menendang bola memakai punggung kaki, arah bola dan konsentrasi itu sangat dibutuhkan ya. Dalam level pertama, kesulitan mengarahkan bola ke arah teman dan sering meleset. Itu dalam level yang pertama atau berkembang. Mampu mengarahkan bola dengan benar, tetapi masih kurang konsisten dalam akurasi. Itu pada level kedua. Level yang ketiga, dapat mengarahkan bola dengan baik dan konsisten dengan sedikit kesalahan dan akurasi. Akurasi ini disebut arah bola menuju ke temannya. Yang level keempat itu akurat dan konsisten dalam menendang dengan berbagai teknik. Nah, teknik di sini dimaksudkan ada punggung kaki bagian samping kiri atau bagian samping agak dalam atau pas di tengah punggung kaki. Di dalam taraf mahir yang ke level kelima, menendang dengan presisi tinggi dan konsistensi luar biasa. Itu taraf mahir. Nah, dalam ketiga teknik tersebut, adapun rekap interval skor yang dapat dicantumkan dalam penilaian siswa, yaitu keterangan interval skor mahir dinilai 91 sampai 100 skornya, cakap 81 sampai 90, layak 71 sampai 80, berkembang 61 sampai 70, awal berkembang 51 sampai 60. Nah, di sini dalam pengamatan satu siswa nanti jumlah interval skor akhirnya, skor masing ditambah, maaf ya, belum saya edit ini. Skor menendang bola bagian dalam ditambah skor menendang bola dengan bagian luar ditambah skor
menendang bola dengan punggung kaki itu dibagi 3. Itulah skor dari praktek rubrik asesmen dari keterampilan menendang bola. Baik, sekian presentasi atau pemaparan dari rubrik penilaian yang kami buat. Jika ada tambahan atau masukan, kami mohonkan dari Kak Fasilitator dan juga rekan-rekan teman semua. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dari Kak Marika, perwakilan dari kelompok 1. Mungkin ada kelompok lain yang menambahkan diskusi ini. Nah, karena keterbatasan waktu kita di sini hanya 2 JP. Nah, untuk asesmen otentik mungkin ada penambahan dari kelompok ini, kita bahas kelompok 1 saja. Karena keterbatasan waktu. Nah, Kak Dwi, saya persilakan. Masih di mute, Kak. Mohon izin Kak Fasilitator, Kak Mardika mungkin bisa yang lihat di tujuan pembelajarannya Kak. Yang kelompok 3 apa kelompok 1-nya? Kelompok 1. Oh, kelompok 1-nya Kak Mardika. Ya, sudah terlihat Kak Dwi. Oh nggih, tujuan pembelajaran siswa mungkin. Kemudian di aktivitas atau tugas nih Kak? Di aktivitas tugas. Atau tugas. Ya. Aktivitas atau tugas siswa melakukan gerakan menendang bola secara berpasangan. Siswa melakukan gerakan. Izin Kak Fasilitator dan dari kelompok 1 untuk materi kita kali ini kan terkait dengan otentik, rubrik penilaian otentik. Menurut saya pribadi, apakah dalam kegiatan atau aktivitas ini tidak sebaiknya kita berikan anak-anak bermain sepak bola secara langsung. Kalau yang menurut saya pribadi nanti kalau memang ada keliru mungkin bisa diluruskan nanti. Kalau menurut yang kan aktivitas atau tugas ini masih melakukan gerakan passing secara berpasangan seperti itu ya Kak Mardika dan teman-teman di kelompok itu. Karena menurut pemahaman yang otentik itu adalah kenyataan, artinya kita berikan kesempatan kepada anak-anak itu bermain sepak bola secara langsung. Jadi di kegiatan aktivitas atau tugas mereka itu kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk bermain dan kita melakukan penilaian apapun tujuan dari pembelajaran itu. Kita lihat pada saat mereka melakukan permainan. Nah, menurut saya seperti itu, Kak. Kalau memang salah, mungkin bisa diluruskan. Terima kasih, Kak. Baik, untuk Kak Wayan Ardiasa. Terima kasih Pak Dwi Yatnyo atas masukannya yang sangat luar biasa, ya sudah bagus sekali terkait dengan asesmen otentik. Ya. Terima kasih Kakak. Sebelumnya mohon maaf saya sedikit ya Kak ya sebelum Kakak mendukung. Terkait dengan pertanyaan tadi Kak Dwi Yatnyo, pertanyaannya adalah karena di sini hanya ada gerakan-gerakan tertentu yaitu gerakan menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar dan seterusnya ya. Mohon maaf ya, semestinya dalam asesmen otentik di sini pastinya ada gerakan-gerakan artinya permainan kecil ya dalam permainan sepak bola. Tapi karena mohon maaf karena situasi waktunya sedikit ya kurang ya. Artinya di sini Titiang hanya menuliskan
hanya menuliskan daripada jenis-jenis gerakan menendang, ya, bagian luar, bagian dalam, dan bagian punggung. Ya, selanjutnya untuk berikutnya kalau dibikinnya lagi, kami akan membuat seperti contoh yang Kakak Sri tayangkan di WA itu. Ya, semestinya begitu. Mohon maaf ya, karena ini tadi mungkin karena waktu cepat-cepat ya tidak dituliskan. Tapi sesungguhnya ya pastilah ke depannya pasti dituliskan. Terima kasih Kak, mohon maaf nih Kak. Ya, terima kasih Kak. Baik, terima kasih dari Kak Wayan dan Kak Dwi, Kak Mardika. Baik, ini terkait dengan asesmen otentik. Ini seperti Kak Dwi sampaikan, ya, masih di tujuannya dan aktivitasnya masih kurang adanya mungkin saat bermain. Ya, sportivitas itu ya. Ya, karena aktivitasnya untuk asesmen otentik itu penilaian dunia nyata. Betul. Oke. Nah, dunia nyata nih pada saat anak-anak bermain sepak bola, kan ini contoh sepak bola. Saat bermain, dari sanalah kita menilai peserta didik seperti ini. Kita awalnya memang untuk penilaian seperti Niki yang ada di tujuan Niki tetap kita adakan, tapi asesmen otentik tetap juga diadakan karena penilaian seperti tujuan yang ini misalkan bagus dia gerakannya saat ini kan menang bola dengan kebenaran bagus, tapi saat bermain belum tentu juga bagus seperti ini. Makanya tetap diadakan juga penilaian seperti ini dan juga penilaian otentik, asesmen otentik seperti ini. Nah, jadi tetap tujuan ini mungkin ditambahkan di bawahnya lagi penilaian. Ya. Gitu. Ya Kak, makasih Kak masukannya Pak Dwi, makasih banyak. Seperti ini kakak-kakak. Untuk nanti melengkapi ini kakak-kakak silakan lengkapi lagi dan nanti namanya per orang. Ya, ini kan sudah per kelompok sudah, nanti kakak buat per orang sini jadi karena kita keterbatasan waktu, kita bahas yang kelompok 1 untuk kita diskusikan. Mungkin kakak yang lain ada lagi pertanyaan atau menambahkan lagi, apa sudah cukup? Karena kita ada refleksi lagi satu lagi, aktivitas refleksi. Kak. Nah, seperti ini kakak-kakak ya. Nah, untuk kakak Mardika izin untuk stop screen-nya. Ya, baik. Terima kasih kakak-kakak untuk diskusi kelompok sudah. Mungkin nanti belum paham bisa nanti tanyakan di grup. Ini izin share screen karena ada aktivitas refleksi lagi satu. Refleksi. Ya, kakak-kakak nanti ada tugas yang membuat rubrik tadi dan juga ada nanti tugas membuat refleksi klinik. Jadi baru besok tes akhir bisa terbuka. Karena besok terakhir sampai jam 12 malam kakak mengerjakan tes akhir. Kalau lewat dari itu terkunci lagi seperti ini. Tidak bisa menjawab lagi. Nah, untuk kakak-kakak tadi presentasi sudah. Nah, dari sesi diskusi tadi, kakak-kakak kan sudah diminta rubrik kembali proses seperti apa yang akan Anda lakukan. Sudah seperti tadi. Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Nah, jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Nah, di sini kakak-kakak. Nah, kakak-kakak bisa buat di kolom chat. Sudah, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pelajaran PJOK?
Nah, jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Bisa kakak ketik di kolom chat. Nomor 1, jika Anda diminta ketika melakukan, jika Anda diminta, berapa pertanyaannya Kak? Jika ini Jika aja, Anda, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? oh itu aja ya, 1. Ya, jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Silakan jawab di kolom chat. Baik, sudah semua? Mungkin Kak Mardika mewakili satu temannya untuk menjawab refleksi ini. Baik Kak. Di sini menurut saya dalam melakukan asesmen otentik itu sangat penting ya, karena jika tidak kita melakukan asesmen otentik, kita sebagai guru tidak bisa mengetahui secara nyata dari kemampuan siswa dalam melakukan gerakan-gerakan pada pembelajaran PJOK. Nah, tentunya di sini kita kurang bisa menilai apakah siswa mampu atau perlu bimbingan dalam suatu gerakan yang telah dipelajari. Itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mardika. Benar ya,
seperti Kakak Mardika, kalau kita sangat penting untuk penilaian pembelajaran otentik, di mana kita akan mengetahui bagaimana peserta didik saat bermain ya, dan kita mengetahui kemampuan siswa dalam melakukan gerakan-gerakan dalam pembelajaran tersebut seperti itu. Nggih. Baik, untuk itu refleksi sudah. Mungkin untuk hari ini kita sudah cukupkan karena pembelajaran hari ini materi kita sudah selesai, dan di sesi kita hari ini di akhir peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, dan peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik berdasarkan rubrik. Peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, seperti tadi kakak-kakak sudah untuk tadi kakak-kakak sudah memahami seberapa pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, dan kakak-kakak sudah menyusun rubrik penilaian tadi. Nah, nanti diingat rubriknya dikirim ke LMS dan juga refleksinya. Refleksi ada nanti di LMS juga ya, 2.6.E untuk refleksi. Nggih. Untuk itu baik, terima kasih untuk kakak-kakak untuk hari ini. Sesi hari ini kita sudah selesai. Nah, untuk besok persiapkan untuk tes akhirnya ya. Untuk itu kita akhiri dengan doa. Mungkin yang tadi mimpin doa dan sekarang diakhiri dengan doa. Oke, sukses semua. Terima kasih banyak Bu Fasilitator dan rekan-rekan untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini yang sangat panjang tentang asesmen. Oke, yang tidak panjang lebar untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa agar kita diberikan keselamatan. Berdoa kepada saya masing-masing, berdoa lagi. Ya, sudah selesai. Ya, yang serahkan ke kakak fasilitator semua. Terima kasih kakak-kakak semua. Tepuk tangan dulu. Mana untuk kakak-kakak hari ini kita cukupkan. Kak Yudi, raise hand. Apa mau tepuk tangan? Salah klik ya. Ya, untuk hari ini kita cukupkan. Rekod saya tutup. Nggih. Maaf.